Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara yang sudah mengikuti ujian tes calon penyelenggara pemilu, dalam hal ini anggota PPS khususnya, yang sudah melihat skornya, Anda mungkin sudah bisa menyiapkan apa yang perlu disiapkan untuk menuju wawancara. Karena sebagaimana tahapannya, KPU dalam hal pelaksanaan tes calon badan ad hoc, dalam hal ini PPS, juga ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Jadi dalam hal persiapan tes wawancara nantinya, dilansir dari rangkuman Undang-Undang 7 2017 untuk pemilu 2024 dengan mempedomani peraturan KPU yang sudah ditetapkan nomor 476 tahun 2022, materi seleksi wawancara termasuk juga PPS meliputi pengetahuan kepemiluan, komitmen yang mencakup integritas, independensi, dan profesionalitas, rekam jejak calon anggota PPS, serta klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat. Adapun substansi ataupun materi pertanyaan yang harus Anda kuasai, Anda persiapkan untuk nantinya ketika tes wawancara supaya mempermudah Anda, ada 4 komponen, 4 kategori yang harus Anda kuasai. Apa saja kah itu? Yang pertama, tes motivasi, visi dan misi. Kemudian Anda juga akan ditanya pengetahuan kepemiluan, kemudian pengetahuan kewilayahan di mana Anda berada, ditambah lagi dengan skill, bakat dan minat. Lagi saya tekankan, tes motivasi, visi dan misi 1, tes pengetahuan kepemiluan 2, tes pengetahuan kewilayahan 3, 4, skill, bakat dan minat harus Anda kuasai. Ayo kita kupas satu persatu. Yang pertama, terkait tes motivasi, visi dan misi, beberapa hal yang mungkin harus Anda siapkan jawaban nantinya. Yang pertama, bisa saja Anda ditanyakan, apa motivasi Anda ikut seleksi PPS pada pemilu 2024? Apa motivasinya? Apa yang melatar belakangi Anda? Kemudian mungkin bisa saja Anda ditanyakan, coba jelaskan tentang pengalaman Anda dalam pemilu. Apakah Anda sudah pernah penyelenggara sebelumnya? Bagaimana rekam jejak Anda? Terlepas Anda sudah pernah atau belum, apakah Anda sudah pernah bagian dari pengawas, itu bagian dari penyelenggara pemilu, atau bahkan bisa menjadi pemantau seperti itu. Jadi banyak nanti hal akan ditanyakan kepada Anda. Kemudian juga bisa berisi pertanyaan, apa tujuan Anda mengikuti seleksi PPS ini? Apa, kenapa, apa yang Anda harapkan dengan ikut seleksi ini? Apakah bisa Anda cuma mencari pengalaman saja, atau bahkan Anda ingin ingin menimba ilmu seperti itu, atau bahkan sukarela seperti itu. Jadi Anda harus benar-benar bisa meyakinkan siapa yang mewawancarai Anda, kenapa Anda mengikuti seleksi ini, apa tujuan Anda. Dan beberapa hal mungkin Anda harus hindari. Jangan bilang untuk nyari pekerjaan seperti itu karena saya sedang menganggur. Dengan begitu Anda berarti menganggap bahwa pekerjaan PPS ini ada nomor 2, bukan utama. Sementara anggota PPK, PPS ataupun KPPS dituntut menganggap bahwa itu pekerjaan itu menjadi pekerjaan utama, bukan sampingan. Jadi Anda harus juga sampaikan tersebut, bukan untuk mengisi kerja, untuk mencari kerja, menambah penghasilan, bukan seperti itu. Itu bukan jawaban yang tepat. Yang penting Anda yakinkan si pewawancara bagaimana Anda ingin berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu, seperti ingin mensukseskan pemilu. Itu tidak tidak tertutup kemungkinan jawaban seperti itu. Kemudian bisa Anda ditanyakan, bagaimana Anda mendapatkan informasi penerimaan ini? Bagaimana Anda mendapatkan, dari siapa? Apakah dari teman, media sosial? Bisa seperti itu. Kemudian bisa Anda ditanya, apakah Anda mengetahui berapa honornya? Honor sebagai PPS ya. Dalam hal ini PPS, berapa honornya? Terus ditanya, apakah kegiatan Anda saat ini, mungkin itu lebih berhubungan dengan soal nomor 3 tadi, apa kegiatan saat ini, ya disampaikan saja kegiatan saat ini.
Tapi Anda harus bisa meyakinkan ketika Anda menjadi PPS dalam hal ini, bagaimana dengan pekerjaan Anda sebelumnya, jika Anda punya atasan, bagaimana, apakah sudah dikasih persetujuan, terus bagaimana Anda memanage pekerjaan Anda, membagi pekerjaan Anda. Lagi-lagi saya tekankan, jangan pernah sampaikan bahwa PPS ini adalah sebagai sampingan untuk mendapatkan tambahan, bukan itu tujuan utama. Mungkin Anda bisa mencari jawaban yang lebih masuk akal lah, yang lebih realistis. Dengan intinya jangan menganggap pekerjaan ini sebagai sampingan untuk mengisi waktu. Kemudian juga ditanya, jika terpilih bagaimana dengan pekerjaan Anda sebelumnya? Apa artinya jika masih ada pekerjaan Anda terikat dengan pekerjaan lainnya, Anda harus bisa membagi waktu. Intinya jangan pernah mengatakan bahwa pekerjaan PPS ini adalah sampingan Anda, tujuan Anda, tidak seperti itu. Kalau seperti itu mungkin tidak dipertimbangkan Anda nantinya. Kemudian juga ditanya, apakah sebagai PPS nantinya Anda bisa bekerja sepenuh waktu? Sepenuh waktu karena ya ketika Anda sebagai anggota PPS Anda dituntut untuk bekerja full sepenuh waktu, bukan menganggap itu pekerjaan sampingan. Bagaimana Anda memanage? Kemudian disebut juga ketika Anda sudah terpilih, apa rencana kerja Anda, seperti itu. Mungkin Anda bisa jawab rencana kerja Anda, ya coba cari di peraturan KPU terkait dengan tugas-tugas PPS secara normatif, dijawab boleh apa rencana Anda. Tapi tidak tertutup kemungkinan Anda akan ditanya di luar itu, apakah Anda punya punya rencana yang tersendiri, yang terspesifik seperti itu untuk tugas-tugas Anda nantinya. Anda harus bisa meyakinkan. Kemudian akan ditanya, apakah Anda pernah dirawat di rumah sakit atau Anda punya riwayat penyakit. Kenapa ini ditanyakan? Karena ini lebih kepada era COVID ya, pandemi. Anda beberapa pekerjaan yang tidak disarankan, tidak direkomendasikan untuk sebagai penyelenggara, karena berkaca dari pemilu 2019 banyak juga penyelenggara kita, penyelenggara Anda, penyelenggara semua rakyat Indonesia, semua pemilih, yaitu KPPS yang meninggal karena kecapeannya. Jadi Anda harus mempunyai kondisi kesehatan yang sangat mendukung untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian Anda ditanya, apakah Anda paham risiko jika Anda sebagai penyelenggara pemilu PPS? Anda harus menjawabnya risikonya itu, baik dari segi waktu, terlebih untuk penyakit seperti itu. Kemudian akan ditanya, apa Anda tahu kejadian menimpa petugas PPS pada pemilu 2019 seperti sudah saya sampaikan tadi, yang menurut riset penelitian itu overload dari pekerjaan yang didominasi meninggalnya petugas KPPS karena kecapean, dan mereka itu adalah orang yang ada punya riwayat penyakit seperti itu. Anda harus jawab bagaimana pendapat Anda tentang hal ini, silakan dijawab. Kemudian Anda akan ditanya dengan pengetahuan kepemiluan. Pengetahuan kepemiluan mungkin di tes tertulis juga ada disebutkan, tes tertulis ataupun CAT ataupun ujian di komputer seperti itu. Tapi ini bukan hal yang tidak mungkin ditanyakan kembali oleh si pewawancara Anda. Anda akan ditanyakan, bisa saja. Jadi untuk persiapan nantinya, coba sebutkan undang-undang yang mengatur pemilu dan pemilihan. Sebutkan saja undang-undang yang mengatur pemilu dan pemilihan, yaitu Undang-Undang nomor 7 2017 untuk pemilu dan nomor 10 2016 untuk pemilihan. Anda juga disebutkan apa beda pemilu dan pemilihan. Silakan cari sumber referensi Anda, literasi Anda di Google juga ada. Cari sumber-sumber untuk semakin memperkuat pengetahuan Anda terkait kepemiluan dan meyakinkan si wawancara. Kemudian juga ditanya, berapa kali Indonesia sudah melakukan pemilu langsung, pemilihan langsung. Anda harus paham ini. Di soal-soal video kita sebelumnya juga sudah beberapa kali kita sebutkan, bahas itu soal-soal menjadi berulang-ulang. Pemilu langsung dimulai apakah 2004 seperti itu. Anda harus juga bisa lihat lagi sumber-sumber buku literasi terkait sejarah pemilu di Indonesia. Kemudian tahun berapa pemilu pertama seperti itu. Apakah tahun 55 atau setelahnya seperti itu. Pemilu langsung apakah 2004 dimulai, lanjutkan, kemudian pasangan calon presiden wakil presiden dari mulai pemilu khususnya 2004, 2009, 14, 19 Anda harus paham.
Kemudian kapan pemilu dilaksanakan nanti 2024, bisa ditanya kapan dilaksanakan karena ini bagian dari tugas Anda. Kapan Anda bertugas pada puncaknya? Bisa Anda jawab nanti, cari di sumber-sumbernya. 2024 itu 14 Februari 2024. Kemudian pemilihan kepala daerah kapan lagi? Oktober, November, seperti itu. Kemudian ditanya juga apa maskot pemilu? Apa maskot pemilu yang sudah diluncurkan oleh KPU? Ada 2 itu. Namanya itu apa? Untuk maskotnya itu ada yang perempuan, nama yang laki-laki maskot, ada 2. Anda harus cari juga itu apakah Suru dan Sula atau seperti itu. Coba nanti dicari apa jingle pemilu, dicari semua terkait hal-hal yang di sini, termasuk berapa parpol pemilu sebelumnya di 2019, 14, berapa lokal, terus di pemilu sekarang berapa parpol, partai apa saja, seperti itu. Anda harus cari 24 parpol itu untuk sekarang, berapa itu partai lokal gitu. Termasuk nomor urutnya. Sebutkan tahapan pemilu. Tahapan pemilu ini lebih kepada 11 tahapan untuk secara umum nanti, walaupun nanti pembagiannya ada tahapan, Anda harus cari. Sebutkan tahapan-tahapan pemilu, apakah itu mulai dari verifikasi partai, pencalonan, pemutakhiran data pemilih, daerah pemilihan. Coba dicari pemungutan penghitungan suara. Coba dicari sumber referensinya. Kemudian apa tugas, kewenangan, kewajiban sebagai PPS. Anda harus cari, ini yang utama. Anda harus ingat tugas Anda ini apa nantinya. Artinya jangan kita melamar sebuah tugas, menginginkan sebuah tugas tapi tidak tahu apa yang kita lakukan nanti. Paling tidak Anda tahulah gambaran nanti supaya yang mewawancara Anda yakin untuk memilih Anda sebagai anggota PPS. Kemudian parpol pemilu 2019 yang lolos di Senayan. Yang lolos di Senayan 2019. Yang sekarang sedang duduk di Senayan, partai apa saja kah itu? Karena tidak semua partai peserta pemilu punya wakil di DPR RI. Tidak semua, hanya beberapa partai saja. Ada beberapa syarat untuk itu nantinya. Kemudian berapa banyak anggota KPU di pusat, di provinsi, kabupaten, kota. Anda harus pahami siapa nama ketua KPU saat ini. Itu tidak tertutup kemungkinan pertanyaan tersebut. Kemudian mengenai parliamentary threshold dan presidential threshold, mungkin tadi saya sampaikan di nomor 13 parpol yang lolos di Senayan itu bagian dari parliamentary threshold. Seperti itu. Nanti dihubungkan, coba dicari kata kunci. Parliamentary threshold itu apa? Presidential threshold itu apa? Partai apa saja kah yang masuk kategori ini dan yang tidak? 2019 lebih kepada itu nanti akan ditanyakan. Coba Anda pahami sumber-sumber tersebut. Nah, ini juga yang tidak tertutup, namanya pengetahuan kewilayahannya. Artinya Anda mewakili suatu wilayah desa, dalam hal ini PPS, lebih kepada kecamatan bisa jadi. Anda akan ditanya berapa jumlah desa kelurahan di kecamatan Anda. Atau juga ditanya berapa jumlah TPS di desa Anda, desa yang akan Anda wakili pada pemilu 2019. Berapa jumlah TPS-nya? Batas-batas kecamatan Anda, batas-batas desa Anda, siapa nama camat Anda, bisa ditanyakan. Nama bupati juga ditanya. Kemudian nama ketua kabupaten kota Anda saat ini, seperti itu. Umpamanya Anda di kabupaten ABC seperti itu. Siapa nama ketua dan anggota KPU kabupaten ABC tadi? Terus kapan kabupaten Anda berdiri? Itu akan ditanya. Ini terkait kewilayahannya. Masuk daerah pemilihan mana pada pemilu DPRD kabupaten kota, kecamatan Anda itu masuk di dapil mana? Kemudian pada 2019 kabupaten Anda berapa kursi anggota DPRD-nya? Berapa dapilnya? Partai peraih kursi terbanyak. DPRD provinsi masuk dapil mana? Jumlah alokasi kursi untuk wilayah Anda ya. DPR RI kabupaten kota masuk dapil mana? Jumlah alokasi kursi. Ini hal-hal yang sangat-sangat berpeluang, berpotensi untuk ditanyakan. Siapa nama anggota DPD dari provinsi Anda? Ini 4 orang per provinsi. Coba Anda cari, searching nama ketua DPRD kota Anda saat ini, nama bupati, wakil bupati, parpol pengusungnya, apakah itu di pemilu 2020, 2017 ataupun 2018. Anda harus benar-benar menguasai ini. Ini hanya gambar-gambaran saja yang harus Anda siapkan nanti sebelum menghadapi wawancara. Kemudian terkait dengan skill, bakat, dan motif dan minat juga akan ditanya apa motivasi Anda bergabung di KPU dalam hal ini menjadi PPS. Coba jawab saja. Seumpama saya bergabung di KPU adalah ingin mensukseskan pemilihan kepala daerah, pemilihan umum, berkontribusi
sebagai anggota PPS. Itu bisa menjadi jawaban alternatif Anda. Tapi ketika nanti ditanya sama si pewawancara, coba dijelaskan, Anda harus bisa meyakinkan. Carilah alasan-alasan yang masuk akal. Kemudian ditanya bagaimana sikap Anda ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sama penting antara tugas PPS sama tugas yang lain. Jadi lagi-lagi saya sampaikan tadi, Anda jangan pernah mengatakan ataupun seakan memberi petunjuk jika itu pekerjaan PPS yang Anda lamar itu adalah tambahan Anda untuk mengisi hari-hari Anda, seperti itu. Jangan seperti itu. Kalau itu Anda jawab, nanti susah untuk meyakinkan. Bagaimana mungkin mereka bisa menerima Anda ketika Anda menganggap bahwa pekerjaan yang diberikan kepada Anda tidak Anda anggap sebagai pekerjaan yang sangat penting bagi Anda, bukan pekerjaan utama. Itu Anda harus cukup bisa meyakinkan. Kemudian Anda bisa jawab, nanti kami akan mengutamakan tugas PPS daripada tugas lain. Perlu diingat bahwa pertanyaan tidak boleh dijawab dengan mengatakan gaji. Lagi saya bilang, jangan sebut honor sebagai tujuan Anda untuk menjadi anggota PPS. Kemudian skill bakat. Kemudian bisa juga Anda ditanya, apakah Anda mempunyai kemampuan di bidang IT, dalam hal ini mengoperasikan komputer, Word, Excel, ataupun PowerPoint, PPT. Ini bukan tidak mungkin ya, karena ketika Anda nanti untuk PPS, Anda juga akan merekap data-data pemilih seperti itu, perolehan suara. Anda harus paham, jelaskan. Jika Anda mempunyai kemampuan ini menjadi nilai plus, nilai lebih kepada Anda nantinya. Kemudian juga ditanya juga tentang keterampilan berbicara. Bisa Anda disuruh perkenalkan diri Anda, tapi dari cara Anda menyampaikan diri Anda seperti apa, bagaimana identitas Anda, itu menjadi penilaian bagi si pewawancara. Kemudian juga ditanya tentang keterampilan berbicara, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian bisa ditanya, berdasarkan peraturan anggota masyarakat dapat menyampaikan pendapat, tanggapan secara tertulis kepada PPS, kepada calon PPS terkait diri Anda itu. Nanti setelah Anda dinantikan lulus administrasi, kan dibuka tuh untuk ke masyarakat bagaimana tanggapan terkait rekam jejak. Di sini Anda akan ditanya. Bisa saja Anda tanpa sepengetahuan Anda ada orang yang membuat surat ke KPU kabupaten kota bahwa Anda terlibat partai. Jadi nanti di sini dikonfirmasi ke Anda, klarifikasi, silakan jawab. Misalnya ada tanggapan dari ormas atau organisasi lain, maka Anda akan ditanya tentang keaktifan Anda pada organisasi tersebut. Bisa juga. Jadi hal-hal yang negatif bisa dari tanggapan masyarakat tadi terkait rekam jejak Anda. Bisa juga nanti muncul suatu tanggapan masyarakat bahwa Anda tidak layak terpilih karena Anda udah menjadi tim sukses paslon ini pada pemilu ini. Anda harus bisa meyakinkan bahwa menjadi seorang PPS atau PPK KPPS adalah tidak terlibat untuk konflik kepentingan dengan partai politik seperti itu. Ini yang dicari. Anda harus meyakinkan ini. Silakan Anda tanggapi, jawab. Ini adalah bentuk klarifikasi terkait keberadaan Anda atas masukan dan tanggapan masyarakat. Mungkin ini yang perlu Anda siap-siapkan dulu sebelum mengikuti wawancara. Anda harus benar-benar menguasai ini, yakinkan diri Anda, percaya diri ketika diwawancarai. Dan tips ketika Anda diwawancarai, Anda harus menganggap bahwa pekerjaan yang Anda lamar itu adalah, kata kuncinya saya bilang, itu adalah merupakan pekerjaan yang bagi Anda adalah untuk mengabdi, untuk mengabdikan diri, bukan untuk berorientasi pada masalah honor, keuangan seperti itu, tapi benar-benar ingin mensukseskan pemilu dan yakinkan dengan kemampuan Anda. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam video penjelasan kali ini terkait substansi materi pertanyaan dalam wawancara. Dimaksud sebagian besar apa yang diujikan pada waktu Anda tes CAT di komputer ataupun tertulis, Anda harus kuasai juga seperti itu. Penampilan Anda tolong untuk benar-benar bisa meyakinkan si pewawancara, bersikaplah sopan. Semisal kalau bisa pakai kemeja, celana bahan ataupun sepatu. Ketika dipersilakan masuk ke tempat wawancara,
Anda harus mengetuk pintu dulu, jangan duduk sebelum Anda dipersilakan duduk. Selamat mengikuti wawancara, semoga sukses bagi Anda menjadi penyelenggara, yaitu panitia pemungutan suara dalam hal ini di tingkat desa kelurahan untuk sukses pemilu 2024 dengan semakin sering berlatih, percaya diri. Mudah-mudahan ini akan membawa Anda menjadi jalan bagi Anda untuk sukses nantinya. Demikian video ini, jangan lupa untuk ikuti channel kita, video-video kita di video berikutnya. Sukses selalu buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.